teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal persamaan diferensial eksak. Di sini kita sudah memiliki soal, bunyi soalnya itu 2xy plus y kuadrat dx plus x kuadrat plus 2xy dy sama dengan 0. Untuk langkah pertama itu kita mesti gunakan rumus. Kita gunakan rumus M dalam kurung XY dx plus N dalam kurung XY dy sama dengan 0. Nah, ini rumus untuk mengerjakan soal persamaan diferensial eksaknya. Kita bisa tentukan bahwa M XY ini sama dengan 2xy plus y kuadrat, dan N XY-nya itu sama dengan y kuadrat plus 2xy. Kita tuliskan M XY sama dengan 2xy plus y kuadrat, dan untuk N-nya NXY sama dengan x kuadrat plus 2xy. Oke, sudah. Lalu kita turunkan variabel ini terhadap nilai y. Dan untuk N ini kita turunkan terhadap nilai x. Jadi gini, AM nilai M ini, nilai delta M kita turunkan terhadap nilai Y. Jadi kita tuliskan 2x plus 2y. Karena M itu diturunkan terhadap nilai Y, jadi Y-nya itu diturunkan. Makanya 2xy itu akan menghasilkan 2x dan Y pangkat 2 menghasilkan 2y. Lalu begitu juga dengan N, tapi yang N ini kita turunkan terhadap nilai X. Kita bisa tulis delta N per delta X sama dengan 2x plus 2y. Karena turunan dari X pangkat 2 itu 2x, dan turunan dari 2xy itu sama dengan 2y. Lalu di sini tuh kita harus mencari nilai U-nya. Nah, untuk mencari nilai U itu kita harus menggunakan rumus integral M dx plus ky. Ini kita gunakan rumus untuk mencari nilai U-nya. Lalu kita masukkan nilainya. M itu sama dengan 2xy plus y kuadrat tadi. Kita masukkan sama dengan M plus ky. Setelah itu oke, kita lanjutkan. Untuk hasil dari integral 2xy plus y2, maaf di sini y kuadrat dx plus ky itu sama dengan hasilnya x pangkat 2y plus x y pangkat 2 plus ky. Nah, ini hasil dari integralnya. Lalu kita menurunkan variabel U ini terhadap nilai Y. Jadi seperti sebelumnya, tapi kita turunkan terhadap nilai Y, teman-teman. Jadi kita bisa tuliskan di sini delta U per delta Y sama dengan Y kuadrat plus X kuadrat plus 2X Y plus KY. Nah, sehingga menghasilkan nilai ini. Lalu di sini kita akan mencari nilai dari KY-nya, teman-teman. Untuk mencari nilai KY itu kita menggunakan nilai N. Di mana nilai N itu adalah
X pangkat 2 plus 2XY. Kita cari nilai KY-nya. Kita menggunakan nilai X. Kita bisa tuliskan X pangkat 2 plus 2XY. Nah, sehingga nilai turunan terhadap variabel Y adalah delta Y per Y, KY sama dengan 0. Nah, sehingga KY ini bernilai 0. Nah, selanjutnya KY itu akan diintegral menjadi variabel C. Kita akan mengintegralkan nilai KY ini menjadi nilai C, sehingga akan menghasilkan KY 0. Kita integrasikan menjadi variabel C dan akan menghasilkan KY sama dengan C. Dan kita bisa simpulkan nilai akhirnya adalah X pangkat 2Y plus XY pangkat 2 sama dengan C. Oke, ini adalah hasil akhir dari soal persamaan diferensial tadi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan diferensial order 1 menggunakan metode eksak. Nah, di mana teman saya sudah mendapatkan jawabannya, yaitu X kuadrat Y ditambah XY kuadrat sama dengan C apabila jika Y pada saat X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, maka X kuadrat Y tambah XY kuadrat sama dengan C akan menghasilkan C sama dengan 1 pangkat 2 kali 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan C sama dengan 6, teman-teman. Nah, untuk memvalidasi jawaban kita di sini apakah jawaban kita itu benar atau tidak, maka kita menggunakan sebuah script, yaitu script Python. Dan di sini saya menggunakan aplikasi Tony sebagai tools untuk pengaplikasian script Python tersebut. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya, teman-teman. Saya belah dua dulu ya. Nah, oke. Di sini saya mempunyai dua script, yang ini script pertama dan ini script kedua. Nah, harapannya ketika kita sudah mengecek kedua script ini dan kita mendapatkan kurva yang sama dengan titik koordinat yang sama, maka sudah bisa dipastikan jawaban yang kita dapatkan dari soal yang kita kerjakan tersebut adalah benar, teman-teman. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu, teman-teman, satu persatu apa sih pengertian dari line per line script ini ya, teman-teman. Nah, pada script pertama ini digunakan untuk menghitung matematika tingkat lanjut, teman-teman, seperti integrasi, diferensial gitu. Nah, di sini kan kita menghitung integral, teman-teman, maka kita menggunakan ini from scp.integrate import ODIN. Scp ini artinya Science Python, teman-teman. Di line kedua ini, nah ini digunakan untuk menghitung matematika dasar, teman-teman, seperti array, vektor, dan matriks. NumPy di sini merupakan number Python, dan line ketiga ini digunakan untuk membuat grafik, teman-teman. Nah, dari line pertama sampai line ketiga ini merupakan library dari script kita, teman-teman. Terus pada line kelima def function. Nah, ini artinya dia ini mendefinisikan sebuah fungsi Python yang dimana fungsinya itu saya beri dia variabel, yaitu variabel function dengan dua parameter, yaitu parameter Y dan parameter X, teman-teman. Terus ini merupakan turunan dari dy per dx, yang dimana kalau kita bisa lihat soalnya, ini kan soalnya, teman-teman, 2 xy ditambah y kuadrat dx ditambah
X kuadrat ditambah 2XY dy sama dengan 0. Nah, jika kita ingin mengubahnya menjadi dy per dx, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Min 2 dikali X dikali Y ditambah Y pangkat 2 dibagi dalam kurung X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali Y teman-teman. Bintang 1 ini artinya perkalian dan bintang 2 ini artinya pangkat teman-teman. Ini jadinya ini adalah turunan dy per dx ya teman-teman. Nah, pada line ke-8 ini initial condition atau kondisi awalnya, line ke-8 ke-9 yang dimana y pada saat y sama dengan 2, ini kondisi awal y, dan line ke-9 adalah kondisi awal x sama dengan 1 teman-teman. Dan line ke-10 ini merupakan ini merupakan gambar kurvanya ya teman-teman, yang dimana sebanyak 500 titik dari titik 1 sampai titik ke-10 teman-teman, begitu. Dan ini line ke-12 yaitu y sama dengan OD ins dalam kurung function, y0, x. Nah, ini gunanya dia ini memanggil ODIN untuk menghitung solusi numerik persamaan diferensial, yang dimana yang dipanggil ini adalah dalam kurung ini teman-teman, yang dimana dipanggil ini adalah function atau dy per dx nya, terus y0 kondisi awalnya, dan x ini adalah rentang waktunya teman-teman, begitu. Terus kita lanjut ke line 14 plt.plot. Nah, ini digunakan untuk menggambar grafik y terhadap x dengan warna kurvanya yaitu orange. Di sini saya menggunakan warna orange teman-teman. Dan lanjut, ini ada plt.title, ini merupakan judul dari kurva yang akan kita lihat nanti teman-teman. Saya menggunakan judul solusi numerik dari metode eksak teman-teman. Nah, di sini plt.grade terus dalam kurung true. Apakah ini? Nah, ini digunakan untuk memperlihatkan kotak-kotak pada grafik kita nanti teman-teman. Di sini kenapa saya taruh true? Karena jika saya menaruh false, kotak-kotak tersebut tidak akan terlihat teman-teman, dan jika saya menaruh true maka kotak-kotak tersebut akan terlihat atau dinyalakan teman-teman. Line ke-17 plt.show. Nah, ini digunakan untuk menampilkan grafik tersebut ke layar teman-teman. Kita running dia. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil grafik kurva yang kita dapatkan dari script yang pertama. Nah, ini judul yang saya masukkan tadi teman-teman. Nah, ini merupakan plt.grade ya teman-teman, yang ini yang kotak-kotak ini. Jika kita menaruh false maka ini akan hilang teman-teman. Jadi sumbunya dari titik 0,00 sampai titik 2,00. Terus sumbu dari sini dari titik 0 sampai titik 10 teman-teman. Bisa dilihat ya, gambar sumbunya melengkung seperti ini. Tolong diingat agar kita bisa membandingkan gambarnya ke script yang kedua. Kita lanjut ke script yang kedua teman-teman. Nah, di sini di script kedua digunakan untuk membandingkan hasil script yang pertama dengan script kedua teman-teman. Sini saya akan menjelaskannya juga ya. Tapi saya tidak menjelaskan secara keseluruhan karena saya sudah menjelaskannya secara keseluruhan. Menjelaskannya pada script pertama, saya akan menambahkan sedikit apa yang belum saya jelaskan. Nah, C di sini pada line ke-9 bisa dilihat teman-teman, yang ini didapatkan dari jawaban kita, yang dimana jawaban kita x kuadrat y ditambah x y kuadrat sama dengan c. Nah, ini kita masukkan dia ke sini teman-teman. X pangkat 2 dikali y ditambah x dikali y pangkat 2 teman-teman. Begitu. Kalau dilihat ini bentuknya sama dengan AX, dalam yang dimana teman-teman pasti tahu yang dimana dalam kurung AX Y kuadrat terus ditambah BX Y ditambah C sama dengan 0. Nah, itu sama dia teman-teman. Yang terus line ke-11 ini
Ini merupakan rumus kuadratnya kita ke teman-teman, yang dimana C ini kita ubah dia menjadi rumus kuadrat. Yang dimana kalau saya baca jadinya min X pangkat 2 ditambah, nah ini artinya pangkat X pangkat 4, ini artinya akar teman-teman, maaf. Ini akar dari X pangkat 4 ditambah 4CX dibagi 2X teman-teman. Nah ini rumus kuadratnya teman-teman kita masukkan. Nah ini sama seperti yang tadi teman-teman. Ya tapi akan tetapi di sini saya menggunakan warna merah sebagai kurvanya. Oh teman-teman, gimana kalau kita tulis di sini false, agar kita bisa melihat apakah grid atau kotak-kotaknya hilang atau tidak. Sekarang kita lanjut. Nah bisa dilihat teman-teman, grafik kurvanya itu sama teman-teman, titiknya sama juga. Akan tetapi kenapa ini kosong? Karena di plt.grade tadi kita menaruh false teman-teman, maka kotak-kotaknya akan hilang teman-teman, begitu. Jadi sudah bisa dipastikan jawaban yang kita kerjakan itu dia benar teman-teman. Karena apa? Karena pada script pertama dan script kedua itu menghasilkan grafik kurva dengan titik koordinat yang sama teman-teman, begitu. Sekian dari saya teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahpahaman. Apabila ada soal atau dari penjelasan ini ada yang belum dipahami, bisa kita diskusi di kolom komentar teman-teman. Bye bye teman-teman.